Salam kenal ya. Oke, terima kasih untuk seluruh majelis hamba Tuhan dan aktivis jemaat yang memberikan kesempatan buat saya boleh melayani di tempat ini. Sebuah anugerah dan saya merasa terberkati secara pribadi. Terima kasih. Dan kiranya pembelajaran kita pada sore hari ini dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama boleh sungguh-sungguh memberkati kita dan menolong setiap kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami perlu firman Tuhan karena kami hidup di tengah-tengah tantangan zaman. Dan sering sekali kami tidak tahu harus seperti apa, atau bahkan kami juga bisa ikut arus dan tidak punya prinsip. Atau mungkin kami terpaksa dan tertekan karena kami tidak tahu harus bagaimana sebagai orang Kristen. Karena itu kami perlu tuntunan firman Tuhan yang hidup, yang benar, dan yang berkuasa. Supaya kami dimampukan menjadi murid Kristus yang boleh berdampak bagi dunia ini. Berikan kepada setiap kami hati yang terbuka untuk belajar kebenaran Tuhan, dan juga berikan kepada kami kerendahan hati untuk dibentuk oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema yang diberikan kepada saya adalah iman dan relativisme, gitu ya. Kalau bicara soal relativisme berarti ini kayaknya teman-teman yang muda ya itu cukup familiar dengan istilah ini dan mungkin pernah membahasnya juga begitu ya. Tapi biarlah kita sama-sama belajar merenungkannya dengan kaitan sebagai murid Kristus dalam mempertahankan iman kita atau dalam pergumulan kita menjadi seorang murid. Saudara-saudara, seperti di KU1 tadi saya membandingkan dua tokoh yang viral di masanya, ya masa kini ya. Oke, ada yang penggemarnya Lisa Blackpink? Malu-malu ya. Oh ada, satu singer yang di depan. Oke, thank you udah jujur ya. Kamu suka Lisa? Suka ya? Apa yang kamu suka? Boleh kasih jawaban? Semuanya tentang Lisa kamu suka. Wow, oke. Jadi bukan hanya dia fansnya Lisa, semua fansnya Lisa menyukai tentang Lisa. Mulai dari penampakannya, appearance-nya, cara dia bernyanyi, cara dia dance, bahkan mereka sangat mengagumi Lisa. Ya, oke, itu agak kekoreaan. Coba kita minggir dikit ke samping, Raisa. Mungkin ini kalau yang Indonesia banget nih ya. Kenal Raisa? Kenal. Pernah ketemu? Ketemunya di media sosial atau jadi follower deh ya. Kalau kita tanya siapa yang cantik, kayaknya tergantung dong, ya. Relatif ya. Oke. Tadi saya bercandain di KU1, mungkin kalau bapak-bapak bilangnya, yang cantik mah istri saya gitu ya. Kalah Lisa Blackpink atau si Raisa. Iya, coba kalau nggak ngaku istrinya cantik, bisa diomelin di rumah ya. Oke, teman-teman begini, saya panggil teman-teman karena banyak yang muda deh ya. Yang usianya agak di atas, nggak apa-apa, saya anggap teman juga ya. Nah, teman saudara seiman. Dua hal ini kita bisa lihat dua hal, tapi dalam definisi cantik itu bisa berbeda. Bergantung terhadap apa? Culture misalnya. Di Korea, cantik itu adalah kalau salah satu syarat cantik itu operasi plastik misalnya. Dan mereka diizinkan 17 tahun udah boleh operasi plastik. Justru kalau nggak operasi mereka bisa mengalami bully dan lain sebagainya. Di Indonesia, culture-nya beda lagi. Yang cantik itu rambutnya yang panjang gitu ya, dan hitam, seperti Raisa misalnya. Nah, ini bicara soal culture. Beda lagi saudara-saudara, kalau culture-nya misalnya di Nigeria. Nggak ada yang model begini, Lisa Blackpink sama si Raisa.
Nggak ada ya. Semuanya kulitnya glowing in the dark. Kalau saudara-saudara ke sana, mungkin saudara-saudara yang akan dibully karena warnanya lain sendiri. Tapi di sana, konsep cantik adalah sesuai culture mereka, kehidupan sosial mereka. Kita bisa melihat bahwa satu definisi itu bisa berbeda sekali tergantung dari misalnya sudut pandang siapa, sudut pandang kelompok mana, sudut pandang individu. Sangat beragam bukan? Kita kembali kepada pemahaman dasarnya. Relativisme dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa relativisme itu pandangan. Pandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas. Sangat terbatas, bergantung kepada sudut pandang siapa. Nah, lebih lanjut lagi, saudara-saudara, teman-temanku, Bapak Ibu Saudara, dari Stanford Encyclopedia ini menyatakan ada beragam macam bentuk relativisme. Itu yang tadi saya sebut misalnya definisi cantik, tergantung secara culture siapa yang mendefinisikan, kelompok mana. Beda sekali bukan? Ternyata bentuk-bentuk relativisme itu sangat bervariasi. Ada yang secara konsep, ada kemudian epistemik, kebenaran, dan moral. Bahkan semua ini bisa saling terkait. Ada yang dari culture itu bisa berkembang jadi sebuah konsep kebenaran dalam moral yang dianggap diyakini oleh sekelompok orang. Nah, bahayanya di mana saudara-saudara? Bahayanya adalah kalau kita tidak tahu atau kita nggak punya standar yang benar-benar benar. Semuanya relatif, tergantung, depends on siapa. Kita buka sama-sama, mau belajar dari firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ternyata, saudara-saudara, konsep ini tidak hanya adanya sekarang, tapi dalam kehidupan murid-murid Kristus di zaman perjanjian baru misalnya, sudah ada pemahaman yang begitu beragam dan itu sangat-sangat mengganggu pertumbuhan iman seorang pengikut Kristus atau disebut Kristen. Coba dilihat 2 Timotius 3 ayat 1-9. Kita buka sama-sama karena ada karpet merah dan saya tiba-tiba terpikirkan untuk membagi kelompok membaca firman Tuhan berdasarkan batasan karpet merah di tengah ya. Jadi kelompok kiri saya dan kelompok kanan saya. Oke, kiri kanan. Silakan saudara-saudara membacakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dimulai dari kelompok kiri saya termasuk yang di atas. Kalau di atas tidak ada karpet merah berarti itu karpet sepertinya abu-abu ya. Oke, jadi kelompok yang sebelah kiri silakan membacakan ayat 1. Lalu kelompok sebelah kanan saya ayat 2 bergantian sampai ayat 9. Oke, sudah menemukan 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 9. Dimulai dari kelompok kiri saya. 1, 2, 3.
Terima kasih dua kelompok yang telah membacakan. Semoga jadi semangat dan kerinduan untuk terus baca Alkitab ya. Bukan hanya waktu disuruh oleh hamba Tuhan di gereja. Saudara-saudara, gambaran tentang keadaan manusia di akhir zaman itu tuh berbicara bukan hanya pada saat Alkitab ditulis, tetapi itu berbicara pada konteks sekarang. Kalau kita lihat apa yang dipaparkan oleh Paulus, surat yang ditulis kepada Timotius anak didiknya, kalau melihat karakteristik ini, apakah Bapak Ibu saudara-saudara menemukannya dalam kehidupan real banget bukan? Ya, inilah keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu pada konteks kehidupan kita sekarang. Kenapa begitu banyak orang yang tidak bisa hidup di dalam kebenaran? Karena mereka tidak tahu kebenaran pertama, atau mereka tahu kebenaran tetapi mereka menentang kebenaran. Mereka tidak suka kebenaran. Kenapa? Karena bagi banyak orang kebenaran itu menyusahkan. Kebenaran itu tidak relate sama kebutuhan saya. Kebutuhan saya uang. Tapi kebenaran Tuhan mengingatkan jangan mencintai uang, tapi saya butuh uang. Karena kita tidak paham uang itu untuk apa, kenapa Tuhan memberikan kreativitas kepada manusia supaya manusia bisa menghasilkan uang, bahkan manusia bisa bekerja untuk mendapatkan uang dan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia, orang percaya bahkan sekalipun orang Kristen tidak memahami kenapa konsep itu diberikan kepada kita. Dan segala pengajaran, bahkan culture itu bisa sangat mempengaruhi. Bukankah dari kecil mungkin kita pernah dengar nasihat dari orang tua, kalau kamu mau jadi sukses, kamu harus punya banyak uang. Kalau kamu sukses, kamu harus jadi orang kaya. Saya tidak bilang jadi orang kaya itu salah, bukan begitu ya. Tapi ada konsep-konsep yang kita itu ditekankan dari kecil. Dan itu sampai membentuk pola pikir kita, bahkan gaya hidup kita, tujuan hidup kita, dan dampak hidup kita. Coba lihat saudara-saudara, kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh apa yang benar, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka pengaruh di sekitar kita, konsep-konsep, perspektif, ajaran, nasihat, semua jadi relatif. Betul? Ini banyak anak muda ya. Saya suka ngelus-ngelus dada gitu kalau ketemu anak muda bilang begini. Loh kalau pacaran beda agama boleh nggak? Sebenarnya dia nanya atau dia sebenarnya mau dapat persetujuan gitu ya. Waktu saya jelaskan, jelas nggak boleh. Saya tanya balik, apa yang kamu tahu tentang pacaran beda agama? Apa yang Alkitab katakan dengan pacaran berbeda agama, berbeda keyakinan? Terus dia pakai alasan begini, loh tapi kan panggilan kita itu memuridkan. Boleh dong kalau saya pacaran beda agama, nanti saya deketi pelan-pelan, lalu kemudian saya injili. Coba lihat, sebenarnya dia pegang kebenaran enggak? Dia hanya mengadopsi satu, menginjili. Tapi dia menggunakan kebutuhannya untuk berpacaran, untuk berelasi dengan orang lain, dengan yang tidak seiman, dan dia menginginkan untuk disetujui. Relatif sekali bukan? Saudara-saudara, ini tantangan hidup kita zaman ini. Dan bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita. Jangan sampai orang-orang di luar sana yang bukan Kristen bahkan menilai, Kristen kok gitu sih? Mungkin yang mereka dengar bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang seharusnya penuh kasih. Tapi waktu mereka berinteraksi dengan kita, mereka menemukan komentar tadi. Orang Kristen kok gitu sih? Ini juga menegur saya secara pribadi. Sebagai murid Kristus, jangan-jangan cara hidup saya itu tidak jadi berkat. Kenapa? Karena saya tidak memahami kebenaran, saya tidak menghidupi kebenaran, dan saya dipengaruhi oleh berbagai macam pandangan yang saya pikir baik, tapi sesungguhnya tidak benar.
Apa yang baik, saudara, belum tentu itu benar. Tetapi apa yang benar itu pasti baik. Baik dalam perspektif Allah, bukan perspektif kamu dan saya. Lebih lanjut, saudara-saudaraku, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 tadi dibacakan. Ada nama yang disebutkan di sana, Yanes, Yambres. Mereka adalah tukang sihir di zaman Mesir. Kenapa nama ini disebutkan? Karena kuat sekali kehidupan orang Kristen saat itu dipengaruhi oleh ajaran tukang sihir. Mereka mempercayai kuasa tukang sihir dan mereka mempercayai apa yang dihasilkan dari sihir, kekuatan sihir itu sangat-sangat kuat dan sangat-sangat mempengaruhi cara hidup masa orang-orang pada masa itu, saudara-saudara. Karena itu Paulus mengingatkan, jangan sampai kamu saat itu kepada Timotius dan juga kepada jemaat yang diajarkan oleh Timotius, yang dibimbing oleh Timotius. Jangan sampai pengaruh dari sihir tersebut mempengaruhi iman kamu. Kalau kita tarik dalam konteks sekarang, mungkin tidak banyak lagi sihir-sihir begitu ya, tapi bisa banyak bentuk sihirnya. Apa tuh? Media sosial misalnya, konsep-konsep yang kita pahami, kita tahu, kita dengar, kita lihat, kita baca, dan kita tidak benar-benar memahaminya dengan baik. Nggak punya screening yang jelas, karena nggak ngerti firman Tuhan, baca firman Tuhan aja sekali seminggu. Kalau disuruh buka Alkitab, kalau enggak ya udah sambil lewat aja. Akhirnya yang tiap hari kita dengar, yang tiap hari kita baca, media sosial, siapa ngomong kita terima dengan mudah, tanpa kita benar-benar telusuri atau kita evaluasi apakah perkataan itu sungguh benar, apakah perkataan itu benar-benar adalah kebenaran sesuai dengan konsep Alkitab. Saya tidak bilang kalau misalnya ada yang misalnya suka makan bakso dengan suka makan nasi goreng, kemudian itu harus dilihat mana yang lebih benar, bukan begitu ya. Itu sesuatu yang relatif rasa taste begitu. Tapi cara hidup, pola pikir, dan bagaimana kita bersikap, gaya hidup itu sangat-sangat dipengaruhi oleh apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Dan kebenaran itu sangat mempengaruhi bagaimana iman kita bertumbuh, saudara-saudara. Kalau begitu, gimana dong ya supaya iman kita bisa bertumbuh di tengah-tengah tantangan, pengaruh relativisme, ajaran-ajaran relativisme? Ada sebuah akronim yang akan menolong kita untuk mengingatnya. Yang pertama adalah I. Ikuti pengajaran yang benar. Di ayat 11 tadi Bapak Ibu Saudara-saudara telah membacakan 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ini di dalam lanjutan perikop berikutnya, ayat 10-17. Kalau nanti sempat silakan baca kembali gitu ya di rumah. I, ikuti pengajaran yang benar. Ayat 11. Saya bacakan buat kita. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Lihat saudara-saudara, Paulus memberikan bukan hanya konsep tentang kebenaran yang dia terima dari Kristus, tetapi teladan hidupnya. Itu juga yang dia bagikan kepada Timotius. Dan Timotius diminta oleh Paulus untuk belajar dari dia bahwa hidupnya yang menderita dianiaya sebagai konsekuensi pengikut Kristus. Itu adalah tantangan bagaimana dia memperjuangkan imannya di tengah-tengah beragamnya relativisme saat itu. Dan bukan hanya mengikuti pengajaran yang benar, saran Paulus kepada Timotius anak didiknya. Yang kedua adalah M, mengenal, mempelajari dengan sungguh kitab suci. Ayat 15 saya bacakan buat kita sekalian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus mengingatkan Timotius untuk bagian yang dia pelajari selama dia mengenal kitab suci, dan bagian itu harus terus dia latih, mempelajari firman Tuhan, karena itulah sumber hikmat. Apa yang kita baca menentukan
apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, bahkan menentukan keputusan dan pilihan-pilihan kita. Banyak orang mengaku Kristen tapi tidak membaca firman Tuhan. Akhirnya apa? Tidak ada dasar yang kuat, bahkan sangat rapuh. Mudah sekali imannya tidak tahan uji. Mudah sekali imannya digoncangkan. Bahkan mudah sekali akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana iman bertumbuh di tengah relativisme? Ajar dan belajar dalam komunitas seiman. Kita tidak akan pernah bisa mengasah dan menumbuhkan, memperkuat pengetahuan kita tentang firman Tuhan kalau kita tidak diperkuat di dalam komunitas seiman. Kenapa Tuhan hadirkan orang-orang di sekitar kita yang seiman? Supaya kita punya cermin, kita punya sarana untuk saling menajamkan. Makanya Amsal mengatakan besi menajamkan besi. Artinya orang sesama menajamkan sesama. Masalahnya kita mau ditajamkan oleh apa? Dasarnya apa? Kalau kita mengetahui firman Tuhan dan kita ditajamkan oleh firman Tuhan, maka iman kita pun akan semakin tajam. Maka iman kita pun akan semakin bertumbuh dan menghasilkan. Tapi kalau kita tidak ditajamkan oleh firman, tetapi dengan pengajaran-pengajaran yang lain, dengan konsep-konsep dunia yang ada di sekitar kita, jelas sekali perbedaannya. Kita nggak akan bisa membagikan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada sesama. Karena orang lain pun yang di luar Kristen bisa melihat bagaimana cara hidup kita, bagaimana cara kita berinteraksi. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana mereka melihat seorang Kristen. Dan yang keempat, nyatakan firman Tuhan dalam tindakan. Ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan ditegaskan oleh Paulus bahwa semua firman Tuhan yang dituliskan itu adalah manfaat bagi kehidupan setiap kita. Memberi pengajaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Bahkan firman Tuhan juga menguatkan setiap orang di tengah-tengah penderitaan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus akan mengalami penderitaan. Jelas ya? Setiap orang yang jadi pengikut Kristus akan menderita. Menderita dalam bentuk apa? Bisa saja banyak bentuknya. Mungkin penolakan oleh keluarga karena iman kepada Kristus. Mungkin sakit penyakit yang mungkin tidak bisa sembuh atau lama sembuhnya. Atau harus kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Tapi coba lihat, karena iman yang didasari oleh kebenaran yang benar dan tahu akan dampak dari firman itu kepada hidupnya, maka penderitaan itu sebagai bagian dalam mengikut Tuhan. Dan semakin iman itu bertumbuh semakin kuat, bahkan itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Paulus mengingatkan bahwa iman yang didasarkan di dalam pembacaan kitab suci, pertumbuhan iman di dalam konteks saudara-saudara seiman yang saling menajamkan, dan bahkan dalam penganiayaan atau penderitaan, itu benar-benar bagian dari setiap kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara. Roma 12 ayat 2 mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Coba lihat ya, kehendak Allah. Kalau kita tuh bicara soal kehendak Allah, itu bukan berdasarkan pemahaman kita. Terbatas sekali, relatif. Nah, ini saya sebut relatif pemahaman kita. Tapi kalau kehendak Allah itu jelas di dalam firman Tuhan, maka kita akan paham, kita akan dituntun menuju kepada kehendak Allah. Apa tuh kehendak Allah? Apa yang baik? Bukan hanya stop di apa yang baik, tapi lihat, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna menurut pandangan Allah.
Indah sekali bukan firman Tuhan? Tapi sering sekali, termasuk saya, kita lebih percaya, kita lebih mudah untuk menerima apa yang dikatakan dunia daripada apa yang dikatakan Allah. Karena kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Sebagai seorang murid Kristus, kita perlu relasi dengan Tuhan. Relasi itu perlu dibangun tiap hari. Saya kasih contoh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara mungkin yang punya anak deh ya. Kalau sehari berapa waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk ngobrol sama anak? Ya, survei di dalam hati deh ya. Wah, mungkin kalau ada yang, saya ngobrol sama anak pada waktu makan. Oke. Pada waktu makan mungkin sekitar 15-30 menit. Itu kalau tidak terganggu dengan notifikasi handphone atau grup WhatsApp. Saya ngobrol dengan anak atau saya bicara sama anak kalau dia ada masalah. Kalau nilainya turun baru saya ngobrol sama dia. Kalau enggak terlalu sibuk untuk bicara dengan anak. Akhirnya apa? Apakah ada rasa percaya yang terbangun antara orang tua dengan anak? Enggak ada. Apakah anak dapat mempercayai orang tua? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada relasi di dalamnya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak berelasi dengan Tuhan, maka kita tidak akan paham apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna menurut Tuhan. Kalau kita tidak membangun relasi itu dengan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi setiap kita, iman bertumbuh hanya melalui pengenalan akan firman Tuhan, dan pengenalan itu diperkuat melalui relasi sesama murid Kristus. Sekali lagi, iman bertumbuh melalui pengenalan akan firman Tuhan dan diperkuat melalui relasi sesama murid Kristus. Saya menghimbau setiap kita sebagai murid-murid Kristus, berapapun usia kita, belajar sedini mungkin sejak kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Belajar sedini mungkin untuk mengenal kebenaran, untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak mudah mengikuti kehendak-kehendak lain di luar dari kehendak Bapa kita di surga, dan hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan memancarkan iman yang sungguh-sungguh hidup di tengah tantangan relativisme. Sekian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh perlu tuntunan Tuhan, supaya iman kami dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan manusia. Kami mengakui Tuhan, kami sering sekali mengandalkan kemampuan kami. Kami sering sekali berpegang kepada pandangan-pandangan di sekeliling kami, karena kami tidak sungguh-sungguh punya relasi yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah surat Paulus kepada Timotius dan reminder yang diberikan oleh Paulus juga mengingatkan setiap kami, bagian kami untuk menjadi murid Kristus yang benar-benar taat dan rela hati, dibentuk di dalam kebenaran Tuhan, meskipun harus melewati penderitaan dengan berbagai macam bentuk. Karena kami percaya bahwa hidup kami Tuhan bukan berakhir di dunia ini, tetapi hidup kami itu menuju kepada kekekalan bersama Kristus. Mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.